MBS mau bacot santuy, MBS mau bacot santuy lagi. Bacot santuy, bacot santuy. Kejagung versus Polri, Jokowi versus Prabowo. Siapa yang menang? Kata masyarakat yang ada di internet yang sedang ramai. Rest in peace kewarasan bro ya. Karena gue bakal menjelaskan berita yang terzanggal, Indonesia janggal, yang paling sensasional, menggemparkan, heboh. Hari ini gue syuting tanggal 14 bro ya. Gue mengumpulkan semua data-data intel internet di hari ini gitu, tentang pahlawan pemberantas korupsi ternyata diduga ikutan korupsi. Dari mulai uang cash yang ada di kafe sampai 74 kilo emas. Kalau ini semuanya dijadikan film, udah skala Netflix dan Rotten Tomatoes 100%, review dari kritikus film pun 100%. Sudah jelas ya. Lu tahu kan film Netflix yang limited episode, nah biasanya cuma 4 atau 5 gitu. Nah ini tuh gua breakdown 4 episode. Episode 1 gitu bro. Tiba-tiba polisi menggeledah belasan lokasi. Episode kedua, ketemu uang puluhan miliar dan emas. Episode ketiga, penggeledahan polisi yang berlanjut ke rumah pejabat. Dan episode terakhir bro, uang dan emas sudah ada di preskon, tapi tersangkanya tidak ada. Itulah hal-hal yang bakal gue breakdown di video ini bro. So, welcome back again to Indo Janggal Bacot Santuy with QG. Sebelum masuk ke kronologinya bro, kenalan dulu sama tokoh utamanya gitu, Febri Ardiansyah. FA adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus gitu, atau yang bisa disingkat Jampitsus. 58 tahun sih, muda kali ya kalau buat Jaksa Agung kali ya. Gue nggak paham juga gitu, bukan lulusan hukum, zuzur. Singkatnya, kalau ada kasus korupsi tingkat kakap gitu, bukan ecek-ecek gitu, bukan tingkat-tingkat ikan teri, ini kakap langsung gitu ya. Sangat besar kemungkinannya institusi yang dia pimpin ini ikut tangan. Jadi bukan kaleng-kaleng men, ini kayak gerbong mafia Pablo Escobar levelnya itu. Levelnya si FA ini gerbong mafia gitu, sekelas FBI gitu bro. Jadi bukan kaleng-kaleng. Korupsi uang sekolah gitu nggak main dia. Korupsi uang sekolah gitu, kayak kalian gitu suka ngelebihin uang bulanan SPP ya, bukan level dia. Bukan gerbong mafia kalau dia ya. Narkoba, korupsi, batubara, nah itu dia levelnya di situ. Dekat dengan AK-47 lah pokoknya ya, kurang lebih ya bro ya, kalau ada gontok-gontokan gitu. Mulai dari kasus timah, minyak goreng, Jiwasraya yang waktu dulu, Asabri, sampai berbagai perkara korupsi bernilai triliun rupiah. Jadi yang namanya Febri ini selama ini identik dengan sosok pemburu koruptor, aka koruptor hantah, kayak gitu bro. Tapi yang bikin publik kaget, minggu ini justru muncul kabar kalau rumah miliknya ikut digeledah oleh Kortas Tipidkor Polri dalam penyidikan 3 klaster dugaan korupsi dan TPPU. Jadi Kortas Tipidkor itu Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari polisi. Nah itu makanya gue bilang Kortas Tipidkor Polri itu. Dari sinilah semuanya bergulir bro. Sudah tercium drama-dramanya dan alur ceritanya yang makin lama makin susah ditebak gitu. Sekelas Christopher Nolan lah gitu, plot twistnya. Karena yang gue bingung, kenapa dia tiba-tiba digeledah? Itu adalah berita pertamanya kan. Tiba-tiba rumah dia digeledah. Mungkin ada satu pihak atau 2 pihak yang ngebocorin. Kita nggak tahu. Karena tiba-tiba publik ramai akhirnya tahu gitu bro. Jadi memang tidak ada indikasi awalnya. Hanya berita yang tiba-tiba muncul bahwa rumah FA digeledah oleh Kortas Tipidkor Polri bro. Karena di balik jabatan dia menjadi Jampitsus, muncul juga narasi soal perang kepentingan di belakang layar. Dari info segelintiran, Febri disebut awalnya dekat dengan kubu Jokowi dan dipercaya memegang posisi strategis untuk menangani kasus-kasus besar. Tapi belakangan ini muncul isu namanya masuk bursa Jaksa Agung.
sampai muncul dugaan arah politiknya mulai berubah. Lalu muncul beberapa kasus sensitif yang disebut ikut menyeret kepentingan besar, mulai dari perkara Nadiem, MBG, sampai tugas Satgas PKH yang menyentuh isu mafia kehutanan lah. Yang akhirnya sosok yang selama ini dikenal sebagai pemburu koruptor justru malah masuk ke pusaran kasus korupsi, bro. Jadi orang-orang menyebut FA ini kubu Prabowo, kata orang-orang. Ini menurut internet yang gue baca ya bro. Kenapa tiba-tiba ada pergerakan dari Polri yang menyerang Kejagung? Kemarin Kejaksaan Agung menetapkan Brigjen Pol, lalu Muhammad Iwan Mahardan yang merupakan Jenderal Bintang 1 Polri, di mana beliau resmi dijerat dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Menurut Kejagung, ia diduga memiliki peran dalam penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Kasus ini pun semakin melebar dan menunjukkan bahwa penyidik masih terus memburu pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Jadi sebenarnya diduga sosok FA ini nggak sendiri. Jadi banyak pihak-pihak lain yang ikutan juga penyalahgunaan kewenangan negara. Jadi sebenarnya ini apa ya bro ya? Gue rasa ini ada yang buka-bukaan kartu aja sih, menurut gue. Yang dimana kita sama-sama tahu kalau Polri alias Pak Sigit itu bestinya keluarga Solo, dan tersangka Febrian itu bestinya Prabowo. Karena setelah dibuka-bukain aibnya tersebut, coba kita lihat. Tebak sekarang siapa yang menggantikan Jampitsus setelah kasus Febri ini? Pak Rudi Margono, yang dimana beliau memang sudah dikenal antek-antek asing. Maksud gua antek-antek Solo. Itu loh. Kenapa harus selalu ada si dia gitu loh? Semua kasus ini pasti ada hubungannya sama The Lord, The King, The Messiah, Jokowi gitu loh. Selalu ada gitu loh bro. Kenapa dia tuh gak bisa santuy aja gitu? Udah beres tuh udah santuy aja gitu. Gak usah bikin apa-apa lagi gitu, nyantai gitu. Resah gitu kalau gak berkuasa tuh kayaknya resah gitu bro. Kayak gak bisa gitu, ngopi diam gitu, gak bisa. Harus bikin sekte sekelas Julius Caesar ya, Roma kalau menurut gua kayaknya. Anxiety gitu, kalau nggak berkuasa tuh anxiety kayaknya. Jadi gampangnya Febri kubunya Wowo, makanya kenapa rumahnya dijagain sama tentara. Jokowi kubunya polisi, karena kasus penggeledahan emas dan uang yang banyak itu dia keluar dari Jampitsus, digantiin lah sama Pak Rudi Margono untuk menjadi posisi Jampitsus sekarang. Kubunya Polri, karena kan dari awal aja yang menggeledah Febri Kortas Tipidkor Polri. Jadi ibarat kata kayak dua preman lagi rebutan lahan parkir gitu bro. Yang satu jadi cepu, yang satu juga cepu. Pemilik motor yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita hanya nungguin dua preman lagi rebutan lahan parkir gitu bro. Nggak ada untungnya sama yang punya motor, karena pada akhirnya kita yang dirugiin. Kita yang pasti bayar itu tempat parkir gitu loh. Jadi buat apa dibela gitu? Sama aja sih kalau menurut gua. Istilah kata gitulah gitu. Istilahnya ya, ini istilahnya aja. Hal ini tuh bahas apa sih bang sebenarnya? Konfliknya tuh gimana? Tadi kan background story-nya yang udah gua jelasin. Sekarang bakal gua rangkum pakai bahasa bayi. Gampangnya begini bro. Kronologinya kenapa berita ini naik, semuanya dimulai pada hari Rabu 8 Juli 2026. Saat publik masih sibuk dengan berita lain, tiba-tiba Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan operasi penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Dan ini bukan penggeledahan biasa bro. Karena operasi ini menyasar 3 dugaan perkara besar sekaligus. Mulai dari dugaan korupsi tata kelola batubara yang berkaitan dengan kasus blackout PLN kemarin di Sumatera, dugaan korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya, sampai dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan transaksi PT Krakatau Steel. Salah satu lokasi yang mencuri perhatian adalah Cafe The Clan di Jakarta Selatan, yang gue juga belum pernah nongkrong sih. Di lokasi tersebut, penyidik menemukan sebuah berangkas besar yang berisi uang berbagai mata uang dengan nilai yang disebut mencapai hampir 60 miliar. 60 miliar di kafe. Ibarat kata waktu gue punya kobar gitu ya, di bawah tempat grinding kopi tuh ada box isinya 60 M. Itu istilah kata ya. Di kobar yang kecil gitu ya. Di kobar. Yang gokilnya ada money changer. Zanggal. Sudah jelas zanggal. Ada money changer di kafe. Itu zanggal. Sudah pasti zanggal. Mungkin kalian berpikir ini korupsi besar biasa. Tapi nggak sesimpel itu. Ini baru permulaan. Kemarin gue cek ada di Reddit, Polri temukan berangkas saat geledah Cafe The Clan terkait kasus blackout. Jadi ada hubungannya. Berangkas dan blackout Sumatera itu ada hubungannya bro. Cuman tetap yang gue janggal, ini semua barang bukti udah ada tapi tersangkanya nggak ada. Barang buktinya udah ada tapi tersangkanya nggak ada. Zanggal. Jelas. Kamis 9 Juli 2026. Sehari setelah operasi pertama, polisi kembali bergerak. Kali ini targetnya adalah sebuah rumah mewah di kawasan Sentul Bogor. Dan disinilah kasus ini mulai berubah dari sekedar penggeledahan menjadi sesuatu yang bikin banyak orang mikir lah, sudah pasti ya. Di rumah tersebut penyidik menemukan sejumlah aset bernilai besar dari dalam berangkas, termasuk emas sebatangan, uang tunai, serta dokumen yang kemudian diamankan sebagai barang bukti. Jujur emasnya 74 gila. 74 kilo anjing.
Kalau gua tahu ada emas di Sentul 74 kilo, udah jelas gua rampok. Jelas. Kalau gue udah tahu, gue udah pasti ngumpulin 20 orang buat ngintai di situ ya. Jelas gue. Awalnya untuk apa ya? Untuk ngecek situasi. Jadi Gojek gue ya. Gojek, Grab gitu ya. Ngirimin burger Bangor jujur ya. Untuk ngecek situasi aja gitu. Burger Bangor ya. Ya anjing 74 kilo men. Kalau gue tahu udah pasti haze gede-gedean, money haze lewat sama gue. Level gue udah Pablo Escobar. Kalau gue udah tahu 74 kilo tuh disentul dekat dari sini gitu bro. Udah pasti GTA 6 main karakternya gue. Udah pasti ya. Levelnya itu 74 kilo anjing. Karena ini mengusut 3 kasus korupsi bro. Dan polisi sita total 476 M. Goks. World Cup. Jujur gue bawa 50 orang VVIP. Kalau gue punya segini ya. Kalau gue punya segini, VVIP gue World Cup, gue suruh CR7, Instastory gue, udah jelas ya. 74 kilo emas, men. Mau ngapain? Itu aneh banget. Istilah kata nih ya. Dia kan umurnya 58 tahun. Kita positive thinking dulu, ini mungkin tabungan dia seumur hidup. Kita anggap gajinya paling gede 100 juta. 100 juta lah. Paling gede, bersih sebulan, bersih ya. Di luar beli mobil, makan, cicilan, voya-voya, LC, mabuk-mabuk, simpanan aneh-aneh, semuanya di luar itu bersih 100 juta kita anggap. Make sense lah. Sebulan di luar itu semua, walaupun itu aja nggak mungkin, lebihnya 100 juta. Kita anggap 100 juta, jadi umur 40, karena dia 58. 100 juta kali 12, 1,2 M. 1,2 M dikali 18 tahun. Cuman 21,6 miliar bro. Itu bener-bener bersih. Di luar LC, foya-foya, mabuk, kebutuhan istri, cicilan, semuanya tuh di luar itu semuanya maksimal 21 miliar bro. Kali 2 lah kita anggap gitu ya. 200 juta, hanya 42 miliar. Itu aja lu udah jelas kaya banget gitu lah bro. Bersih. Di luar beli mobil, beli rumah, kita anggap kayak gitu. Itu aja 100 juta lu bisa nabung sebulan. Itu cuma 42 miliar. Nggak mungkin. Jadi sudah jelas zanggal. 74 kilogram emas. Banyak banget tuh emas. Aduh, katanya Indonesia emas 2030. Ternyata emasnya disentul. Goblok. Aduh, harusnya 2030 tuh Indonesia emas. Ternyata emasnya disentul gitu loh. Jadi nggak emas Indonesia. Aduh, kacau. Monas aja cuma 72 kilo. Ini 74. Udah jelas gue ya. Kalau gue ada uang segini minimal Denza ya. ART gue Denza gitu. Ade gue Aventador. Udah pasti. Ketua RT gue kasih Fortuner baru. Jujur Fortuner baru dengan totot. Nah itu udah pasti gitu. Kalau gue punya uang segini gitu. Ini aja bingung gue ngabisinnya harus pakai apa anjing. BSD dari ujung ke ujung gue beli. Ruko BSD gue beli. Rumah belakang gue ada lapangan padel gitu. Premier padel di rumah gue ya. Biasanya kan Malaga Piwan, Venezuela gitu kan. Qatar Piwan, gue Cilengsi Piwan. Zuzur kalau gue rubah sama gue. Aduh anjing banyak banget bangsat. Punya uang segini anjing. Aneh banget gitu loh. Ini banyak banget, Blay. Ini kayak barang-barang mas-mas Hollywood gitu, Bond gitu loh. Udah kayak harta karun One Piece gitu. Aduh, gue pesen tiket VIP full week sih Piala Dunia. Jujur VIP tidur sebelah CR7 gitu loh. Udah pasti gitu, aneh banget. Yang membuat kasus ini langsung menjadi sorotan adalah dugaan keterkaitan rumah tersebut dengan sosok berinisial FA. Kenapa FA dijadikan dugaan? Awalnya, karena rumah tersebut milik FA dan sudah dimiliki sejak lama. Kan nggak mungkin itu emas tiba-tiba ada di rumah itu dari pemilik sebelumnya. Zanggal. Kalau misalkan nanti diwawancara dia ada dan dia ngomong itu harta karun One Piece, sudah jelas itu Indo Zanggal. Tapi kalau gue gitu sih, gue bilang warisan kakek kalau gak. Gue sih kalau punya 74 kilo emas, gue bilang warisan kakek jujur. Warisan kakek yang gue temuin di septic tank, udah pasti. Sumpah. Jadi dijagain sama tentara wajar gitu bro. Ketika Kortas Tipid Korpolri datang itu dijagain sama tentara. Udah bukan kaleng-kaleng gitu, M16 gitu. Tapi kalau gua enggak. Kalau gua RPG, jujur langsung RPG Gatling gun. Di tower tuh ada Gatling gun, sniper dari 7 sudut, sniper. Kalau gua yang punya ya gitu, langsung dar kalau gua ya udah pasti ya. Kalau ada penjaga yang niat buruk atau pembantu yang niat buruk itu langsung dar. Kalau gua baru dar langsung dar.
74 kilo bos, 74 kilo anjing. Gils, wajar, jadi wajar gitu loh. Itu dijagain tentara tuh rumahnya tuh wajar. Jumat 10 Juli 2026. Memasuki hari Jumat, publik akhirnya mendapat klarifikasi langsung. Febri Adriansyah memberikan keterangan terkait penggeledahan rumahnya di Sentul. Ia membenarkan bahwa rumah tersebut memang miliknya, tetapi menjelaskan bahwa uang dan aset yang ditemukan penyidik memiliki pemilik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses hukum. Kedua, tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang mereka sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur. Udah pasti rumah gua, duit gua, isinya punya gua. Ia juga membantah keterlibatan dirinya dalam dugaan kasus korupsi CAP, batubara terkait blackout PLN CAP. Sementara itu, polisi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan masih dalam tahap pendalaman untuk mengetahui hubungannya dengan 3 klaster perkara yang sedang diselidiki. Oke, mungkin ini cuma klarifikasi lah ya bro ya. Ya karena memang belum beres kasusnya. Sabtu 11 Juli 2026. Kurang dari 24 jam setelah memberikan klarifikasi, situasi berubah drastis. Febri Adriansyah resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Jampitsus Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas dan objektivitas proses hukum yang sedang berjalan. Namun beberapa jam kemudian babak baru dimulai. Kortas Tibit Korpor melakukan gelar perkara dan menetapkan FA sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kasus yang awalnya terlihat seperti operasi penggeledahan biasa akhirnya berubah menjadi salah satu isu hukum paling besar di minggu ini. Dari yang awalnya polisi sedang membongkar dugaan korupsi, semua dugaan nantinya akan dibuktikan melalui proses pengadilan. Ya, jadi kita hanya bisa menunggu aja di next video. Mungkin bro nanti bakalan gua show lagi update-nya. Karena ada info juga yang gue dapet gitu dari internet. Diduga pencucian uang dan temuan di Sentul itu milik Tan Kian, pemilik Pacific Place Jakarta. Sekaligus orang ini juga lah yang menggondol uang Jiwasraya dan As-Sabari. Wah, ini memang kompleks banget sih bro gitu. Kayak ini satu video ini nggak bisa menjelaskan. Cuman kalau semua potongan cerita ini gua susun, simpelnya gua rangkum kayak gini bro. Dari nama Tan Kian, kasus As-Sabari, Jiwasraya, aset properti emas batangan sampai posisi Jampitsus, semuanya disebut saling berkaitan dalam satu rangkaian besar. Ditambah lagi muncul sorotan soal rumah Jampitsus yang disebut dijaga oleh personel TNI setelah situasi berubah. Pada akhirnya muncul desakan agar reformasi juga dilakukan di tubuh TNI, terutama agar para perwira muda berani menjaga integritas dan tidak hanya mengejar kepentingan duniawi. Karena dalam kasus sebesar ini, yang dipertaruhkan bukan cuma jabatan, tapi juga kehormatan institusi. Kejagung versus Polri. Aneh men ini tuh. Di belakang Kejagungnya ada tentara, ini Polri, jadi tentara versus Polri. Jadi kayak, kita harus percaya siapa gitu. Who's won? You decide gitu bro. Siapa yang menang? Lu yang nentuin. Comment down below, menurut lu gimana? Pesan dari gua, ini pendapat gua ya bro. Stop korupsi gitu. Dan korupsi bakal selalu ada jika tidak ada hukuman mati. Itu udah pasti sih. Apalagi di negara kayak kita kayak gini. Karena orang mulai terbiasa melihat jabatan sebagai suatu kesempatan untuk memperkaya diri. Itu yang paling bahaya sih. Ya atau dibagi ke gua sih, itu simpel sih. Bagi ke rakyat gitu kayak gak akan miskin anjing. Gak akan miskin, 100 gram juga cukup. Jujur gue ya 100 gram cukup gitu. Gue tuh kenapa ya anjing. Sebelum penutupan kita cek dulu Twitter kita dengan ciri khas bacot santuy. Kita cek dulu tweet kita bro tweet gue ya. Menurut kalian ya, kalau pulang ke rumah ternyata lupa punya uang tabungan sebanyak 17 kilo emas, enaknya ngapain aja? Ciri khas bacot santuy. Harus nanya kalian ya. Beli negara gak sih? Sisanya beli klub bola. Kalau gue sih buka franchise Burger Bangor ya. Burger Bangor ke seluruh negeri, itu udah pasti ya. Burger Bangor, KFC, The Besto gue beli, gue buka di seluruh Asia. Kalau gue udah jelas dari uang segitu, udah jelas. Tentu saja menutup seluruh gorong-gorong di Jakarta. Menutup gorong-gorong di Jagat Raya, bangsat. Nanggap korigor buat nge-rap di rumah gue. Goblok. Nge-rap di rumah gue pas lagi ultah. Gue 100 gram aja udah cukup. Gue gak harus 500 gram sekilo. Gue gak butuh 100 gram, 200 gram deh. 200 gram aman sih. Gue aman ya. Bayaran gue 200 gram aman ya. Borong liquid Paradewa buat stok seumur hidup. Jujur itu patin itu ya. Langsung invest saham ke liquid Paradewa. Gak dijual saham gue. Sedekah. Aduh Jimmy, kamu sok-sok banget gitu. Kamu jadi sok-sok cowok syar'i gitu. Gak mungkin kamu sedekah. Pasti sama LC kamu Jimmy.
Udah pasti kamu Jimmy. Ya mungkin segitu aja dulu lah pembahasan kali ini bro, karena titik benang merahnya kurang lebih yang tadi gue jelasin. Mungkin update-nya nanti di next video. Kalian juga bisa komen down below ada berita-berita apa aja gitu yang lagi ramai. Capek lah dari tadi ke jagung, ke padi, ke gandum, bingung gua. Dan menurut kalian juga gimana, bisa komen down below. Tapi kalau menurut gua, kalau mereka saling menyerang berarti ada sesuatu yang akan terbongkar. Pertanyaan gue satu, Gibran kemana? Share, like, and subscribe. Peace. Korupsi dipandang sebagai pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan perampasan hak rakyat. Aku red flag tapi bisa bikin move.